Mau fokus ibadah di kota Rasulullah, tapi kepikiran mau beli kurma? Kami ada solusinya. Sai Kurma. Kurma kami antar, ibadah Anda lancar. Kami menyediakan kurma berkualitas dengan harga yang ekonomis. Dan insya Allah akan kami antarkan sampai tempat Anda di kota Rasulullah. Kami juga tersedia bagi reseller dan pembelian di tanah air. Mau tahu info lebih lengkap? Hubungi kami di WhatsApp dan Instagram. Sai Kurma. Kurma kami antar, ibadah Anda lancar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi sama Ane di Saik Daroja YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat, semoga semuanya sukses, semoga semua urusannya lancar. Amin. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang Ane kedatangan tamu spesial nih. Masya Allah. Terima kasih. Khair insyaallah. Aduh, gak enak nih dipanggil saseh nih. Antum alamin. Masya Allah, bapak gitu saya. Jadi beliau ini adalah teman Ane dulu. Kita pernah seangkatan ya. Iya, alhamdulillah. Di SMA dulu. Di pondok sih sebenarnya kan. Ya setara lah gitu. Jadi kita pernah seangkatan dan alhamdulillah. Tapi kita kuliahnya itu beda tempat. Iya, betul. Seperti itu, beda tempat. Beliau di Sudan, Ane di sini, seperti itu. Nah, kebetulan beliau ini lagi ziarah nih ke kota Rasulullah kan, jadi sekalian lah kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Tapi sebelumnya kenalin dulu dah, Dim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhukum fillah, ana Dimyati min daerati Tangerang, Banten. Tangerang. Wa darastu fi daulah Sudan. Masya Allah. Arafun Sudan. Sudan fi qarati Afriqiya. Janib Misr. Walhamdulillah fi hadhihi sanah akmaltu fi marhati bil Qiriyas, alhamdulillah. والآن مشيت إلى مدينة لأجل عمرة إلى مكة المكرمة، الحمد لله. Ziarah ya. زيارة الحمد لله. والآن كذلك التقيت مع زملاء وخاصة هذا صاحب الحميم، ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك. Amin. Ya. Allahumma barik, Allahumma barik. Alhamdulillah. Oh iya. Udah. Mungkin kafanya ada. Kapan ya? Oke. Jadi teman-teman, sekarang kita ngobrol ya sama beliau tentang ya pokoknya secara umum tentang Sudan lah, tentang kuliah di Sudan, gimana Sudan. Jadi gini Dim, pertanyaan yang pertama, gimana ceritanya nih? Awal ente bisa sampai Sudan tuh gimana ceritanya? Dari ente ya pokoknya ceritain aja. Ana dulu tuh izin dulu sama orang tua gini-gini, Ana sama orang tua. Ceritain aja dah. Sebenarnya anak itu pengen ke Madinah gitu, sama kayak beliau. Siapa yang tidak ingin ke kota Nabi itu, apalagi ingin bebas mengerjakan ibadah umrah, masya Allah, barakallah. Tapi qadarullah, udah Allah yang menghendaki 2 kali daftar ke sini, murasalah di Darun Najah, bahkan muqabalah di sana. Tahun berapa tuh? Tahun 2015. 15 ya? Terus di sini juga muqabalah tahun 2017. Muqabalah di sini? Oh, waktu itu udah di Sudan berarti ya? Udah, itu ketika itu di Sudan, anak umroh muqabalah itu ketika itu masih semester 3 atau semester 4. Muqabalah semangat lah gitu. Tapi ketika itu udah tahta dirosah. Asik, tahta dirosah ya, insyaallah. Tapi kembali lagi qadarullah, gimana syaa fa'ala. Memang rezekinya di sana gitu. Rezeki di Sudan. Dan sebelum anak pergi ke Sudan itu masih
banyak pilihan sebenarnya. Pertama itu ke Madinah, terus pengen ke Maroko sebenarnya. Maroko sih. Maroko. Terus ke Mesir juga sebenarnya salah satu kita anak gitu. Tapi berhubung banyak masukan dari senior, dari teman, bahwasanya mohon maaf ya, karena di sana katanya banyak orang Indonesia gitu. Jadi anak pengen mencari anti mainstream gitu. Bukan mainstream, nyari jumlah atau orang Indonesia itu masih minoritas gitu lah. Ya. Biar kita tuh sering ngomong bahasa Arab, Benar. mulazamah. Itu ketika itu salah satunya Sudan gitu. Bahkan ketika anak berangkat tuh jumlah orang Indonesia masih 400, 500, sedikit lah Di Sudan tuh ya? iya. Jadi kita tuh kalau ketemu di sana itu baru pertama ketemu seakan seperti keluarga gitu. Minimal nyapa salam. Jadi istilahnya saling kenal ya? Iya. Jadi meskipun kita nggak kenal, kita usahakan nyapa. Tahu gitu. lah, setidaknya tahu. Tahu dan nyapa. Maksudnya nyapa. Oke. Dan alhamdulillah meskipun awal-awal rintangan di sana gitu kan, banyak godaan, setibanya di Sudan itu pengen pindah ke Pakistan, anak pernah daftar ke Pakistan, Gunanya macam-macam. banyak. Bahkan anak ke Saudi itu anak pernah daftar 12 universitas. Masya Allah. Anak aja nggak tahu di Saudi ada sebanyak itu Bang universitas. Dan itu masih lebih lagi yang anak daftarin ketika tahun 2000. Anak mulai daftar online itu tahun 2016 sama 2017. Itu anak fokus 2 tahun daftar online terus. Ketika itu ada cobaan nyangkut satu universitas, sekarang masih universitas baru namanya Universitas Shattam. Ketika itu, iya, ketika itu anak-anak udah keluar. Tapi ketika itu memang qadarullah lagi ya, dan memang doa orang tua itu sangat tidak didengar mungkin ya. Karena musyawarah dan minta pendapat, masukan sama orang tua. Sepertinya hati orang tua nggak ridho mungkin. Sudan judulnya. Akhirnya anak kobulannya nggak keluar, meskipun nama anak itu udah merosot gitu. Udah keluar nama anak, tapi kobulnya di Wizarah Ta'lim itu nggak keluar. Tahun berapa? Tahun 2017. Oh 2017. Ya, karena udah keluar nama anak. Oke. Jadi ente Sudan itu mulai tahun berapa? Akhir Oktober. Akhir Oktober. Nah, ente tuh tahun 2015, akhir Oktober tahun 2015. Tahun 2015, oke, Oktober 2015. Nah, ente tuh tahu informasi tentang Sudan, terus memutuskan ke Sudan itu gimana ceritanya? Kalau informasi pendaftaran ke sana dulu tuh masih minim ya, sedikit antara ujian kemenak atau MOU. MOU pun nggak terlalu banyak seperti sekarang. Kalau dulu tuh MOU hanya pondok-pondok besar gitu ya, seperti Pondok Gontor, Darun Najah, Al Irsyad. Al Irsyad juga ada MOU. Ya, mungkin masih bisa dihitung 3 atau 4, 5-an lah, 5 pesantren. Kalau sekarang masya Allah sangat dipermudah sekali, mungkin hampir belasan MOU pondok. Jadi sekarang itu mohon maaf gitu ya, meskipun basic bahasa Arabnya kurang, itu dengan modal murosalah banyak yang keterima. Jadi sama di sini juga kayak gitu. Jadi ya kesana itu akhirnya menyusahkan diri sendiri gitu, mohon maaf, karena sebelumnya belum tidak ada basicnya ini basic ya. gitu. Nah. Jadi ini juga anjuran, tidak ada larangan sebenarnya, yang penting kita ada bekal gitu, ada bekal, karena kita menyesuaikan gitu, karena di sana lingkungan bahasa Arab, masuk kelas pun bahasa Arab gitu kan. Jadi sangat dianjurkan sebelum kita kuliah ke Timur Tengah tuh basic Arabnya udah. Iya gitu, jangan mikir saya pengen belajar bahasa Arab di sana gitu. Ini matelat ya. Iya matelat. Oh di sini udah istilahnya kayak melancong ke berbagai ilmu, ini masih ke dasarnya ilmu gitu kan. Betul. Terus waktu itu gimana ente tuh ngobrol ke orang tua nih ke Sudan nih ya? Karena anak orang kampung ya, orang tua anak pun pengetahuan tuh belum luas. Boleh dibilang orang tua anak cuma lulusan SD, jadi semua pendidikan tuh kembali ke anak.
Oh. Gimana baiknya kembali ke Ana. Bahkan dulu waktu masuk ke Gontor atau pesantren tuh, Ana mau ke sana, ya orang tua Ana ikut aja. Yang penting selama itu jalan baik. Gitu. Patokannya orang tua Ana ya selama itu baik pasti didukung gitu, alhamdulillah. Dan nggak tahu kondisi Sudan itu gimana, nggak tahu kondisi orang Sudan itu hitam-hitam. Oh, itu belum tahu ya. Belum tahu. Kemudian motivasi ente ke Sudan waktu itu apa sih? Nah, salah satu motivasi Sudan yang anak paling kejar-kejar ya ke Sudan itu cuma satu sih. Yang pertama belajar, yaitu talaki ya. Jadi talaki di sana masih hidup, sangat hidup sekali gitu. Jadi hampir setiap masjid, terkhusus yang masjid-masjid di sekitar jamiah atau kampus itu, di sana masih hidup sekali, masih banyak. Bukan saja halaqah orang Sudan, bahkan di sana seperti syekh dari Yaman. Oh, dari luar Sudan ya banyak. Banyak. Jadi talaki halakohnya tuh mah hidup banget. Itu motivasi yang kedua. Alhamdulillah mungkin bahasa fusah setelah Madinah ini yang anak temukan di Sudan juga gitu. Karena ya anak selama adaptasi sama penduduk Madinah ini, mereka masya Allah banyak sekali bahasa-bahasa fusah yang masih digunakan, sama seperti di Sudan juga gitu. Anak pernah ke pasar gitu ya, itu ada yang baca syair. Itu saking mereka masih menjaga bahasa Arab gitu. Jadi bukan bahasa Arab biasa lagi, baca syair di pasar yang banyak balago-balagonya gitu, masya Allah. Insya Allah, anak malah sampai sekarang belum nemu nih. Emang anak jarang jalan-jalan juga sih di sini kan. Oke, sekarang pertanyaan kedua, Dim. Ente di Sudan kuliah apa? Jurusan apa ya? Kemudian di kampus apa? Terus bagaimana sih perkuliahannya? Ana di kuliah Jurusan Islamiyah, Fakultas Tafsir Ulumul Quran. Fakultas di Rosa, jurusan tafsir balik ya? Salah. Santai. Fakultas Jurusan Islamiyah dan jurusan Tafsir Ulumul Quran. Berarti udah hafid nih? Tafsir di sana bukan berarti hafal Al-Quran. Oh iya. Hanya sebagian juz-juz yang kita pahami tafsirannya gitu ketika ujian. Tapi di sana kuliah Quran sendiri ada? Nah, baru tahun ini alhamdulillah baru dibuka Al-Quran. Jadi harus hafid 30 juz. Kalau di sini kan fakultas itu ya pokoknya yang ada hubungannya dengan Quran masukkan kan fakultas Quran kan. Dan itu harus hafid bener-bener. Dan sekarang jurusan tafsir nggak ada, sudah tidak ada dan digantikan ke Al-Quran. Dan itu syaratnya harus 30 juz. Oke. Gitu. Ya. Sistem belajar ya seperti biasa ya, masuk kelas dari pagi dari jam 8. Kadang sehari itu ada 1 pelajaran, 2 pelajaran gitu. Ya, dikit amat. Ya, tapi untuk tahun-tahun pertama mungkin paling dikit ya, 2-3 lah. Kadang full sampai sore gitu. Kadang ada juga yang sehari 1. Tapi semakin lama ya paling ada yang sehari 1 pelajaran atau 2 gitu. Atau jangan-jangan seminggu cuma 2 kali masuk gitu. Ada. Kalau seminggu paling 4 lah, 4-5 gitu. Jadi nggak full. Di sana pakai sistem SKS ya sih? SKS enggak ya, kita sekarang berubah lagi sistemnya, namanya blok system. Blok system itu kita menghabiskan 1 pelajaran ini, habis itu langsung diujikan gitu. Oh gitu. Lah, ngabisin satu pelajaran. Itu gimana maksudnya? Contoh, 2 minggu kita belajar 5 pelajaran. Dalam seminggu itu kita masuk pelajaran 5 ini, itu 5 pelajaran kan? 5 pelajaran. Nah, 2 minggu itu gimana caranya 5 madah itu atau 5 pelajaran itu kita habiskan. Oh, jadi 2 minggu selanjutnya ganti pelajaran? Nah, sebelum ganti pelajaran kita udah ujian. Oh gitu, cepet banget dong. Berarti banyak tuh ujian terus ujian. Oh gitu. Makanya mungkin unik, cuma ya? 2 bulan 3 bulan selesai semester. Selesai itu semester baru. Berarti tapi itu kenceng banget, berarti dikejar terus. Iya, kejar terus. Tapi di sana ada kayak absen gitu.
Kalau di Sudan sih ya mirip Bebas. Mesir ya, tapi nggak sebebas Mesir. Kadang ada dosen-dosen yang killer juga gitu, yang memperhatikan absen gitu. Kadang ya pintar-pintar kalau di sana. Nah, Gitu. Dan Dan- kembali ke niat lagi gitu, kita benar-benar. ya, belajar. Tapi di sana sama ya, sarjana, magister, doktoral gitu ya. Hmm. Kemudian misalkan lulus nih S1, apa ininya? Gelarnya? Gelarnya kalau di Indonesia bisa dijadikan atau dirubah jadi LC. Kalau di Sudan sendiri jadinya BA. Gitu. Mm-mm. Kalau di Madinah kan BA. BA juga. BA juga. Ya, sama. Tapi anda tahu nggak perbedaan antara LC sama BA? LC itu lupa ya. Tadi anda baru dijelasin tuh sama dosen anda, dosen Nahu. Jadi beliau itu kan lulusan sini, tapi beliau LC. Terus apa bedanya sih LC sama BA? Sebenarnya sama aja gitu, 4 tahun juga. Tapi kalau LC itu dia programnya itu atau sistemnya itu tahunan, bukan per semester. Itu LC. Jadi jadi biasanya misalkan disebutin kamu sekarang udah berapa lama di alhamdulillah udah tahun kedua, alhamdulillah udah tahun ketiga, itu LC. Tapi kalau BA itu dia pakai sistemnya semester, mustawayat katanya. Gitu. Semester 1, semester 2, semester 3. Iya, ya. Tapi kayaknya sih itu berpengaruh juga nanti ke misalkan nanti kayak ngulang pelajaran, itu ngulangnya setahun gitu. Tapi kalau BA ngulangnya 1 semester doang. Wah. Mungkin ya. Tapi emang gue tadi ngomongnya sih kayak Iya gitu. sih, kita juga seperti itu kan sepertinya. Jadi BA itu kalau ngulang tuh nggak setahun, cuma Semester itu semester ya. gitu. Oke, Kang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Sudan itu gimana sih negaranya? Sudan negara miskin harta tapi kaya ilmu, dan alhamdulillah sana orangnya lembut lah gitu. Dibilang meskipun kita belum kenal, kalau nyapa mereka insya Allah disambut Akrab gitu ya. akrab gitu. Jadi seakan-akan memang korib yang dekat gitu, teman yang korib gitu. Nah, secara geografis nih Afrika lagi. Sudan ini di mana sih? Secara geografis Sudan itu Benua mana? benua Afrika, di sampingnya Mesir, di atasnya Tashad, Chad. Tashad, terus dekat dengan Libya juga. Kalau ke Saudi ini bisa lewat jalur darat. Kalau ke Saudi itu tidak bisa, kecuali Sudan lewat Mesir dulu, Mesir, setelah itu lanjut ke Yaman, dari Yaman baru ke Saudi. Tapi sebenarnya Saudi sama Sudan itu masih satu daratan nggak? Enggak, Udah terpisah laut. terpisah laut. Makanya tidak ada jalur yang Darat. bisa darat. Yang berangkat umroh haji itu naik kapal rata-rata. Kapal laut atau terbang? Kapal dua-duanya ada. Sampai sekarang masih yang kapal laut ya? Ada yang kedua. Terus, ada dengar-dengar katanya Sudan juga terbagi tuh. Ya. Gimana? Kalau sekarang semenjak tahun 2010 ya, Sudan terpisah menjadi 2 dengan Sudan Selatan. Sudan apa? Sudan Selatan. Sudan Selatan dan Sudan Timur. atau misalkan di nama republiknya deh, nama perbedaannya apa? Yang satu apa? Yang ente ini apa nih namanya? Kalau kita ini Republik Sudan, Republik Sudan. Kalau yang satunya lagi? Republik Sudan Selatan. Oh, Republik Sudan Selatan. Jadi kalau yang ini Sudan aja, yang satunya lagi Sudan Selatan. Ya gitu. Terus perbedaan antara kedua Sudan ini apa? Sebelum terpisah itu, masya Allah, Sudan itu termasuk termasuk negara kaya. Mohon maaf ya, dulu bahkan mata uang Sudan itu di atas dolar. Di atas dolar. Tahun 90-an. Gitu. Bahkan tahun 2002, tahun 2003, masih 2005 itu real pun masih di bawah Juneh Sudan.
Apa Sudan ininya mata uang namanya? Juneh Sudan atau Juneh. Won, sama Won. seperti Mesir. Semenjak tahun 2010 berpisah dengan Sudan Selatan karena ada gesekan dari Presiden Amerika gitu kan, pengen mengambil minyak di Sudan Selatan, dan diadu domba akhirnya mereka perang antara kaum muslimin sama kufar, karena di Sudan Selatan itu banyak orang kafir non muslim. Nonis ya. Oke. Terus jadi sekarang yang membedakan antara Republik Sudan dan Republik Sudan Selatan apa? Yang sekarang membedakan lah ya? Yang membedakan kalau secara Gedean mana daerahnya? pasti Republik Sudan ya. Oh, gedean Dan Republik Sudan. Republik Sudan itu hampir semuanya muslim, sedangkan Sudan Selatan itu non muslim. Dan itu emang ketara banget atau jelas banget? Ketara banget. Sudan Selatan itu hitamnya hitam pekat. Dan itu kebanyakan mereka bukan orang Islam. Iya, kebanyakan mereka Nasrani gitu. Ya, ya. Terus dari gedean Sudan. Tapi kalau menurut ente nih ya, Iya, gimana? antara Sudan biasa dengan Sudan Selatan lebih tapi dua-duanya sistemnya sama-sama demokratis. Iya, sama semua ini. Sama demokratis. Kemudian ekonominya lebih apa perbedaan ekonominya lah antara keduanya? Mana yang lebih makmur, mana yang Kalau melihat bumi Sudan gitu ya, tanah Sudan, kemakmurannya Masya Allah di sana lumayan banyak gitu. Bahkan kambing-kambing yang dikirim ke Saudi itu dari Sudan, apalagi ketika musim haji itu banyak yang dikirim dari Sudan. Onta pun dari sana, dari Sudan. Gitu ya, betul. Terus semangka, buah-buahan, sayur-sayuran sana tumbuh alhamdulillah gitu, meskipun kadang air itu nggak merebes ke tanah gitu, tapi memang kekuasaan Allah ya. Alhamdulillah sana banyak tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman juga banyak di sana alhamdulillah gitu. Tapi ya kembali ke mata uang itu, ekonomi, karena Sudan itu tidak ada hubungan sama Amerika ya, jadi apa hubungan antara negara tuh kalau di blok istilahnya apa? di embargo. Nah, di embargo sama Amerika, jadi mereka tidak bebas. Ekonominya turun dong. Ekonominya turun. Nah, makanya di sana tuh sorofah atau penukaran uang itu, uang asing itu sangat susah gitu. Bisanya ke tangan yang lain gitu. Tidak ada penukaran resmi. Kayak misalkan anak kampus buka jasa penukaran uang gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan anak kampus buka jasa penukaran uang kan biasanya cuma terbatas tuh mata uangnya kan? Ya itu kadang Apa jangan-jangan ada jalan rezekinya masing-masing? Iya gitu, ada yang dikirim dari Indonesia juga gitu, ngirim dolar untuk bisnis di Sudan gitu, ada seperti itu. Oke. Terus untuk tentang Sudan Selatan nih, kan tadi ente bilang kalau sebenarnya kan dipisahkan oleh Amerika nih karena itu tadi perang saudara Di kan? adu domba. Adu domba. Nah, terus kan maksud pengadu dombaan itu agar terpecah dan Amerika itu bisa menguasai minyak yang kata ente ada di Sudan Selatan. Itu gimana sekarang keadaan minyaknya itu di sana? Sama posisinya atau keadaannya seperti negara kita, yaitu yang memisahkan diri sendiri. Negara apa sekarang? Timor Leste. Bagaimana kita lihat Timor Leste, apakah makmur? Nah seperti itu, tidak jauh. Ya nggak jauh beda lah ya. Jauh. Jadi itu hanya isu-isu, bukan isu ya, hanya kayak diiming-imingin di awal ya, diiming-imingi dari awal bahwasanya kalau misalnya memisahkan diri sendiri, memisahkan negara diri sendiri, itu bisa lebih makmur, ekonomi meningkat, ekonomi kuat. Padahal ya sebenarnya sama aja. Malah mereka sekarang banyak orang selatan tuh pergi ke ibu kota Khartoum untuk kerja. Nah, jadi gitu. itu buktinya gitu, maksudnya mereka tuh nggak makmur, malah pergi ke ibu kota. Kayak nggak ada yang berubah lah ya. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, suka duka kuliah di Sudan
Dim. Oh ini kalau diceritakan suka duka kuliah di Sudan mungkin Sukanya dulu deh. sejam 2 jam nggak ini ya, tapi ada Ringkas ringkaskan. Kalau sukanya sih ya alhamdulillah ya, dosen-dosen atau di kampus pribadi gitu, alhamdulillah dosennya berkualitas gitu. Masa kampus apa? Namanya International University of Africa. Oke. Itu di Khartoum loh, lokasinya di Khartoum, di ibu kota. Dan alhamdulillah dosen-dosen di sana sangat bagus, dari bahasanya, dari ma'rifahnya, pengetahuannya, dari takhusus pengajarannya. Jadi yang di bidang hadis emang benar-benar mungkin di hadis. Di tafsir pun seperti itu, udah hafal 30 juz plus tafsirnya dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ini dosen-dosennya mumpuni lah ya. Iya, bahkan banyak dari kampus kita itu yang direkrut ke kampus ini. Iya benar. Banyak Jadi, sekali benar. Ana itu sempat ikut beberapa sidang tesis, sidang disertasi, dan ternyata musyrifnya itu ternyata banyak juga yang Sudani itu. Iya betul. Masya Allah. Ana juga sampai terkejut kemarin ketika menghadiri seminar gitu ya. Ternyata ya muhadirnya orang Sudan gitu. Dan kemarin lihat status teman juga Monakosa S2, dua orang pengujinya orang Sudan, orang Saudi satu orang. Ya, Masya Allah banyak orang Sudan di sini. Terus ada lagi sukanya? Sukanya di sana alhamdulillah kuliah di Sudan itu itu kembali gratis itu alhamdulillah. Khususnya ya beasiswa, khususnya di kampus Ana ya, di International University of Africa. Kalau di yang lain mohon maaf itu nggak sefull kayak kita gitu. Paling ya dikasih dirosat, dikasih beasiswa belajar gitu ya. Kalau ente gimana? Kalau kita alhamdulillah belajar sakan ya, atau wihda, asrama, makan juga dikasih. Saku enggak. Itu aja alhamdulillah. Kalau di luar kampus Ana itu cuma dirosat doang. Sakan atau makan tuh harus cari ya. Dan itu biasanya mahasiswa itu untuk apa ya namanya? Jadi kan tadi kalau di kampus ente kan dirosah beasiswa, sakan beasiswa, makan disakan beasiswa ya kan. Nah sedangkan di kampus yang lain itu dirosah aja yang beasiswa, tapi banyak kan yang di kampus lain dari mahasiswa Indonesia juga. Iya ada. Nah biasanya mahasiswa Indonesia yang di kampus lain selain kampus ente, iya, untuk tinggalnya, untuk makannya itu gimana nge-covernya? Ya kan mereka nggak beasiswa tuh. Ya mereka ngekos bareng-bareng gitu ya. Biar meringankan ke kantongnya masing-masing gitu. Jadi biar murah, mereka ngekosnya bareng-bareng, minimal 6 orang, 5 orang, bahkan ada yang 10. Iya gitu. Masya Allah. Gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau di Indonesia itu di Sudan itu termasuk ngekos paling murah lah gitu. Kalau kita bareng-bareng mungkin tidak sampai dengan 500.000 ya per bulan gitu. 500.000? Nggak sampai. Kalau dirupiahkan? Itu untuk dapat kamar segede apa atau rumah segede apa? Kalau untuk kamar segede ini kan ada satu kamar dibagi 4. Untuk satu kamar segini biasanya disewa buat berapa orang, kemudian berapa harganya? Kalau sekitar kamar seperti ini cukup 5 orang, 4 orang ya. Itu mungkin karena dibatasin juga gitu. Oh dibatasin juga? Iya. Dan biasa berapa harganya biasanya? Biasanya itu 3 juta lah per tahun. Per tahun per bulan. Oh tapi kan dibagi-bagi. Nah ya, bagi. Ya. Jadi kalau ya dibagi 6 berapa itu? 3 juta. 5 ya. Ya gitu. Ya. Ada lagi untuk sukanya? Oh iya, ente tuh Sudan lewat apa sih? Kemenak atau lewat? Oh iya. Karena dulu alhamdulillah dapat rezeki dari Kemenak. Gitu, orang ujian di sana. Alhamdulillah dapat. Oh yang ini ya, yang rezeki apa namanya? Ujian
Ada yang ke Mesir, ada yang ke Maroko, Nah, iya. ada yang ke Sudan. Biasanya kemana kita buka Timur Tengah, Mesir, Sudan, Maroko, Libya? sama Libanon. Libanon ini jarang, baru tahun lalu apa 2 tahun yang lalu, Kenapa jarang? karena kuota di sananya Oh, dibatasin. kuota sananya yang Dibatasin. Kalau 3 ini nih, Sudan, Mesir, Maroko, tiap tahun pasti ada. Masya Allah. Oke. Terus tadi kan suka nih, masih ada nggak sukanya? Kalau anak sih enaknya atau sukanya belajar di Sudan itu terus kuliah ya, sana bebas. Maksudnya dalam artian kita nggak harus pakai kostum ini, pakaian ini, sepatu ini. Kita yang penting masuk kelas, mendengarkan dosen, Yang penting makannya rapi. rapi, mendengarkan ilmu, itu bebas gitu kayak gitu. Kadang ada yang terlambat pun masih boleh masuk gitu. Yang penting hadir. Nah, dan ini Betul. terbukti ketika beliau masuk ke YouTube channel Ana. Lihat. Siapa yang paling rapi? Ya gitu lah pokoknya teman. Ini kan Ya, sebenarnya ya, santai aja sih. Udah sengaja lah. Dan ya itulah pokoknya. Ya pokoknya gitu ya. Terus untuk dukanya gimana, Dim? Masya Allah, kalau duka ini juga mengambil waktu lama ya kalau diungkapkan semuanya. Yang ini deh, yang cerita-cerita yang mungkin paling ini sama ente. Karena pengen motivasi diri sendiri sama teman-teman semuanya. Suka duka di Sudan itu sangat banyak sekali. Apalagi kalau motivasi antum belajar ke Sudan, mencari kenikmatan, ayhata tidak mungkin. Tidak akan mendapatkan kenikmatan itu. Karena Sudan itu memang negara miskin, terbatas, susah, kebutuhan pun susah semuanya. Jadi Dan jangan merasakan, jangan ingin di sana pengen enak apa gitu. Kehidupan sana susah gitu. Anda pernah dengar katanya Sudan itu di sana musim cuma ada panas sama panas banget. Ya, Itu benar. Tapi emang nggak ada musim dingin gitu? Musim dingin tuh apa ya? Mungkin cuma sebulan, itu pun musim dingin angin. Gitu ya, itu pagi sama malam. Siangnya sama aja panas. Oh gitu. Iya. Nggak kayak di Madinah nih. Biasanya kan kalau di Arab Saudi masuk November tuh udah mulai, November akhir tuh udah mulai suhu 15 derajat pagi-pagi tuh. Terus udah masuk Desember Januari suhu tuh bisa sampai 4 derajat. Dan itu mungkin sampai Februari Maret mungkin ya. Di Sudan nggak kayak gitu. Enggak. Paling itu yang pernah rasain paling mentok tuh 15 Dan itu pagi sama malam doang. pagi doang, pagi sama malam. Kalau siang sama aja. Berarti teman-teman di Sudan termasuk diuji lewat. Ya nanti bisa bedakan lah, coba kulitnya. Aneh hitam kan, ini putih kan gitu. Itu membedakan kita. Enggak, ini gara-gara cahaya aja. Ya terus yang ceritain dong dukanya gimana? Gitu yang tadi pengen tekankan gitu. Jadi jangan menyamakan kenikmatan atau keindahan satu kampus dengan kampus di Sudan, itu nggak bakal bisa sama gitu ya. Jadi tolong motivasi kita tuh kesana tuh hanya belajar aja gitu. Kenapa saya bilang seperti ini, takutnya nanti kecewa, Terlalu tinggi terlalu berharap berekspektasi. ya gitu. Pengen mendapatkan fasilitas ini, ilmu ini, tempat bagus, semuanya nikmat. Itu di Sudan tidak bisa. Di Sudan hanya ilmu. Kenapa saya bilang ilmu? Karena semuanya tidak mendukung kecuali ilmu. Sana banyak share, kajian banyak, mulazamah gitu. Sana pun suhunya panas. Tadi yang bilang kan panas banget. Ya memang seperti itu betul. Gitu. Anak punya jaket itu jarang anak pakai setahun. sampai hilang jaketnya kemana sekarang. Saking jarang dipakai gitu ya. Jarang dipakai. Udah jangan-jangan ente taruh mana itu jaket kok bisa hilang. Terus di sana kadang masya Allah ya, anak nyambung dengan tadi dengan keadaan susah di Sudan. Sudan tuh panas, tambah listrik jarang. Kadang kita sehari mati, sisanya hidup. Karena kita digilir terus listrik gitu. Kalau tidak digilir, semuanya nggak bakal dapat listrik gitu. Nah, terus suhunya panas, kadang tidak ada air tuh. Cuma sudah panas, mati lampu, tidak ada air, apalagi yang kurang. Mukayaf di sana susah,
nggak seperti Saudi ya, di mana-mana ada mukayaf atau AC gitu. Jadi di sana itu kalau kita tidur Kalau di asrama ente? kipas angin, nggak ada AC. Oh, Jadi Insya Allah. kalau kita ngebasahin kasur itu ya, Ana pernah ngasain dulu itu, mungkin saking panasnya belum bisa adaptasi ya tahun pertama itu, nggak bisa tidur, Ana basahin kasur Basahin kasur. Terus? ya demi nyaman tidur. Loh, bukannya misalkan basah tuh jadi lepek gitu? Enggak, yang pentingnya dingin gitu, nggak kepanasan. Apa jangan-jangan habis itu langsung kering gitu? Ya, sorry. betul ini nggak bercanda. Jadi saking panasnya itu, Saya kan di sini juga jadi kering. dibasahin tuh keringnya cepet gitu. Tapi itu ademnya masih tersisa Ya nggak? gitu, jadi kita istilahnya nyaman lah, nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas gitu. Oh, gitu. Adem lah ya. Adem gitu. Tuh, Masya Allah teman-teman. Apalagi ada lagi dukanya? Dari sana Oh, anak dengar katanya gini, Jim. Di sana tuh untuk kriminalisme tuh juga. nah ya, karena Gimana tuh? ekonomi sekarang hancur ya semenjak Kemarin ya. Bashir turun, itu hancurnya lah pemestaan ya, itu anjlok sekali. Jadi sampai sekarang kita kalau nuker itu, jadi kita patokannya dolar ke juneh ya atau ke pon. $100 itu dapatnya 8.400 Iya. pon. Masya Allah. Coba bayangin, anak tahun pertama itu masih rupiah yang masih di bawah pon. Dulu anak nuker $100 itu dapat 1.000 atau 900 pon. Berjalannya waktu naik tuh 5 pon tiap hari, 5 pon yang Tiap lebih hari? iya, 5 pon. Yang lebih parahnya lagi tahun ini terakhir, akhir tahun ini, jadi naik itu 50 pon, naik 100, naik 50 pon sampai 8.000 ya. Jadi tahun lalu itu anak masih ngerasain $100 itu masih 2.000 Jauh banget ya. 2.500. Coba cuma jarak setahun loh. Itu lah kalau langsung naik ke 8.000. Jadi memang benar anjlok. Makanya dari anjloknya ekonomi ini mengakibatkan kriminal tinggi gitu. Jadi kebutuhan orang-orang kriminal juga sangat keras gitu. Tapi di sana kalau kriminal yang ada sangkut pautnya dengan ekonomi pasti pencurian, copetan. Tapi pernah nggak kejadian itu? Kemarin qadarullah ya, rumah kita juga pernah kemalingan atau dimasuki sama maling ketika hari Jumat. Jadi memang di sana itu orang asing atau non Sudan ya, ajami gitu. Itu pasti dapat incaran, entah dari jalan kita sudah diincar atau rumah itu sudah diintai terus, targetin dari jauh-jauh hari. Jadi ya waspadalah. Makanya kita di sana itu ngekos itu bareng-bareng. Ya itu biar kalau ada yang keluar bisa ada yang menjaga rumah. Jadi tidak dikosongkan di rumah itu. Bahkan hari Jumat tuh kita ada yang jaga. Hari Jumat? Iya. Loh, sholat Jumat? Kita ngegantikan ke sholat duhur yang ngejaga itu. Oh, karena mungkin Kan, motornya itu ya? Iya, sidatul darurah. Masya Allah. Tapi kalau itu kan untuk pencurian ya. Tapi kalau kayak perkosaan itu ada di sana. Nah, kalau orang Sudan tuh kalau seperti itu tidak ada sih alhamdulillah. Kalau seperti tempat klub malam gitu ya, perzinahan, khamr. Bahkan anak kecil minum khamr, itu langsung itu sangat jarang sekali ya. Jadi sangat jarang kali anak kecil itu minum khamr. Ketika itu ada kejadian anak kecil minum khamr, langsung dicambuk-cambuk sama bapak-bapak yang tidak dikenal. Jadi memang sana tuh jarang sekali orang minum khamr, perzinahan. Bahkan mohon maaf ya, ngerokok saja sana tuh masih dibilang aib gitu ya, kecuali di tempat-tempat tersembunyi gitu. Iyalah, kalau sembunyi kan emang aib. Masalahnya di sana kan negaranya itu kan demokrasi ya. Iya. Itu kan hukumnya tergantung nanti DPR-nya, MPR-nya kan. Sedangkan kalau kayak negara-negara ya kayak di
Indonesia aja lah pemerkosaan apa hukumannya? Kan nggak berat kan? Kalau di Saudi kan pemerkosa hukumannya pancung. Orang Sudan itu mengatakan demokrasi mereka itu Islami. Kenapa? Karena mereka memasukkan hukum-hukum Islam ke demokrasi. Ya tidak beda jauh seperti di Indonesia lah. Tapi mereka lebih ini lagi. Lebih asarnya, pengaruhnya asar, lebih. pengaruh lebih ketat lagi gitu. Ya, kalau di Indonesia kan, Ana pernah baca tuh. Apa sih definisi zina? Zina itu adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh seseorang yang sudah beristri atau bersuami kepada orang lain. Itu kan berarti misalkan dia belum beristri belum bersuami, berarti kan itu kan zina kan? Iya, betul. Aduh, ya kalau nggak salah sih, tapi Ana lupa sih. Ya, Jadi secara garis ya, besar aja. kriminalnya orang Sudan paling maling, ngebunuh tuh jarang. Tapi ada yang pernah. Paling nusuk sih, itu pun dia nusuknya gara-gara takut deh, si malingnya tuh takut biar tidak Refleks ya. dihantam atau biar tidak ditangkap gitu. Kalau ngebunuh tuh jarang sekali. Nusuk tapi nggak sampai mati tuh ya. Itu nusuk paling buat nakutin. Tapi biasanya misalkan pencurian apa hukumannya? Kalau pencurian paling di penjara sih, sama penjara. Penjara. Kemudian kalau pembunuhan apa hukumannya? Pembunuhan ada yang kadang dulu masih ada kisos dulu. Tapi ya Sekarang sekarang main penjara sama penjara. Pernah ada yang pacaran ya, itu dicambuk. wah, pacaran. Cambuk. Pernah lihat videonya. Masya Allah. Dan di sana tuh pacaran tuh masih aib gitu. Gitu ya. Kalau di Indonesia udah biasa. Terus ada lagi nggak dukanya yang pengen anda ceritakan gitu? Dukanya di sana itu keperluan atau kebutuhannya sangat terbatas gitu. Kebutuhan hidup. Iya, susah gitu. Kita makanya kalau ada yang pulang ke Indonesia itu bagasi laku sekali gitu. Karena orang-orang itu Maksudnya bagasi laku sekali gimana nih? ngirim-ngirim barang yang dibutuhkan gitu. Karena di Sudan tuh tidak ada memang. Jadi jual jasa bagasi Iya, gitu ya. gitu betul. Jadi ngirim jaket, ngirim ini, ngirim sepatu. Ada sepatu pun KW jelek gitu, makanya anak tuh nggak mau lebih baik ngirim dari Indonesia meskipun mahal. Oh jadi, kebalik ya? Kalau di Sudan itu kepikirannya mendingan bawa dari Indonesia meskipun mahal karena di sini kualitasnya jelek dan mahal juga ya di sini di Sudan maksudnya. Iya gitu. Kualitas jelek tapi mahal. Karena Kalau di sini mendingan beli di Indonesia karena harganya murah. Iya karena antum mata uangnya lebih tinggi deh Pak. Ya sih. Rupiah gitu. Kemudian di sini kan ya nggak banyak pilihan lah, nggak kayak di Iya, Jakarta, nggak kayak di Indonesia. Terus ini sebelum terakhir, ceritakan satu hal yang paling terkenang bagi Anda di Sudan. Anda kan sekarang udah selesai nih. Ya. Nah, jadi beliau ini alhamdulillah selesai teman-teman, dan Anda 2 tahun lagi. Lapang beliau ya. Amin, Allahumma amin. Nah, selama ente 4 tahun di sana atau kuliah di sana, ceritakan satu kenangan ente di sana. Kenangan anak ya. Dulu kita tuh ada jumlah kita 50 orang. Apa tuh? Dipaksakan untuk berangkat ke Sudan, tapi kabulnya tidak keluar, termasuk Maksudnya kabulnya keluar gimana Pak? jadi jalur Kemenak sama jalur Sifaroh atau Kementerian atau Kedutaan Sudan di Jakarta. Jadi ada miskomunikasi antara Kemenak sama kampus Ana gitu yang sekarang. Dulu itu kita yang diluluskan tes di Kemenak itu belum dapat kabul di kampus Ana yang sekarang. Jadi itu diberangkatkan aja. Kalau masalah visa atau iqamah itu gampang, yang penting ngurus di kedutaan Sudan di Jakarta. Dan sisanya 20 orang jalur kedutaan Sudan di Jakarta. Itu 50 orang diberangkatkan tanpa kabul. Ana pun ketika itu nggak tahu kabul itu apa. Jadi kabul itu apa? Kabul itu letter of acceptance. gitu kan, tanda kita keterima gitu di kampus resmi lah gitu.
Ketika Ya itu, kalau di Madinah kan ada Isyar Qabul. ya, istilahnya isyar kabul gitu. Ketika itu kita 50 orang diberangkatkan. Setibanya di Sudan 2 hari 3 hari baru dikasih, mungkin biar tidak kaget ya, jadi PPI itu kasih tahu setelah 2 hari 3 hari bahwasanya kita kabulnya belum keluar. Ketika itu kita kaget, bingung, mau pulang nggak mungkin karena udah pamitan kan, apalagi yang sekampung udah pamitan. Kayaknya sekampung pamitannya. Iya, Oh, Masya Allah. Kalau biasanya kan kita di Indonesia tuh mau kuliah di luar, mau haji, mau umroh kan biasanya. apalagi kampung anak tuh nggak mandang mau ke Madinah, ke Sudan, Pokoknya sama Pokoknya merantau. pokoknya Timur Tengah aja, Timur Tengah yang bahasa Arab pokoknya pinter jadi ulama Masya Allah ya. gitu. Setelah itu mau pulang nggak mungkin karena udah pamit izin kan di kampung. Mau lanjut kuliah belum dapat kabul, mau maksakan kuliah harus bayar kayak gitu. 1.000 atau 2.000 dolar gitu ya. Kita bingung tuh 50 orang. Akhirnya itu ada sekretaris PPI ya, namanya Ustaz Ki Agus, jazakumullah khair atas perjuangannya. Beliau yang memperjuangkan kita ke Rais Idara Qabul ya, Idara Qabul wa Tasjil, mengajukan nama-nama yang belum dapat qabul. Ketika itu ditolak mentah-mentah karena emang masanya sudah masa masuk kelas, sedangkan kita nggak dapat qabul gitu. Ketika itu diusahakan lagi mendatangkan Sifaroh atau kedutaan Indonesia yang di Sudan untuk bertemu dengan Idara Qabul wa Tasjil di kampus sana. Itu kan akhirnya setelah 2 bulan, ketika itu 2 bulan setelah negosiasi perkumpulan, akhirnya alhamdulillah setelah pertemuan itu orang Sudan atau Idara Qabulnya mengasih jatah di luar jatah orang Indonesia gitu. Masya Allah. Memang ketika itu jatah orang Indonesia udah habis. Nah itu kembali ke tadi, ini karena kesalahan miskomunikasi antara Kemenak dan kampus. Jadi kampus netepnya orangnya segini, Kemenak ternyata lebih. Nah itu. Gitu. Dan Kemenak tidak ada komunikasi gitu. Itu juga kesalahan Kemenak. Itu ketika itu masya Allah senang sekali ya, karena udah diancam pulang gitu. Jangan cuma pulang sama kampus. Iya. Ya, Kalau nggak pulang lanjut kuliah bayar tadi 2.000 dolar. per Itu udah 4 tahun. Oh, 2.000 dolar udah 4 tahun. Nah, tapi termasuk ini sih 2.000 dolar 4 tahun tuh. Di Indonesia aja anak dulu kuliah 1 semester 6 juta. Dan Mahal ya? itu pun sama orang-orang masih dibilang murah loh itu. Syukur Tapi ya. masih alhamdulillah ya 2.000. Tapi ya awalnya udah berekspektasi beasiswa kan. Masa datang-datang kita ya udah. Nah itu juga itu. Ente 2.000. Nah itulah perasaan dulu tuh. Dijaminkan beasiswa, makan di Rosat, study, sakan. Setibanya di Sudan Malah nihil gitu. Ibarat bahasa kita ya PHP gitu. Gimana perasaan gitu kan? Orang tua udah cemas, kecewa. Nah, akhirnya kita bingung aja ketika 2 bulan itu ya kosong gitu. Tapi alhamdulillah dengan kebaikan orang Sudan tuh. Bahkan sekarang itu orang Indonesia paling banyak jumlahnya kan. Tahun ini yang keterima tuh 500. hah? Banyak banget. Coba yang dulu ketika anak tahun pertama orang Indonesia nggak nyampe 100, sekarang 500. Sekali duf'ah tuh 500. Bahkan mau nyampe 1.000. Di Jamiah aja nggak nyampe 300. Itu makanya orang Indonesia, orang Sudan tuh ya salah satu Masya kelebihan Allah ya. seperti itulah. Meskipun mereka Secara juga ekonomi kurang gitu, tapi mengasih mukafah belajar karena masih terbuka. ada lagi hal yang paling mengenang buat ente? Kemarin sebelum Tapi kayaknya udah deh ya. udah Baru cerita. Oh itu ntar
Kita cerita di belakang kamera aja. Nah sekarang pesan-pesan dari ente buat teman-teman semua yang mungkin mau kuliah ke luar negeri, ke Timur Tengah atau khususan ke Sudan, silakan. Timur Tengah ya. Timur Tengah itu identik dengan bahasa Arab. Jadi orang yang pulang ke Indonesia pasti dianggap jadi alim, ulama atau soleh. Setidaknya bisa baca kitab gitu kan, kitab gundul. Itu. Jadi antum kalau ke Timur Tengah mau ke Sudan kah atau ke Madinah kah, Mesir, Maroko, jangan salah tujuan. Maksudnya antum ini pergi ke Timur Tengah gitu, jangan ngambil fakultas umum. Kenapa tuh? Karena nggak cocok. Kalau pengen mengimbangkan fakultas jurusan umum atau fakultas umum seperti pengen mendalami penerbangan atau teknik, ya silakan mencari ilmu kenegara yang maju seperti Jerman, Eropa, itu tempatnya gitu. Jadi banyak juga teman-teman yang salah niat, itu juga salah satunya. Kemudian anak tidak membandingkan ya, anak pribadi tidak membandingkan mau lulusan manapun, itu kembali ke masing-masing gitu. Benar. Kembali ke masing-masing karena hasil seseorang itu sebagaimana yang dia perjuangkan gitu, usahakan. Yang anjurkan kalau misalnya mau ke Timur Tengah, silahkan perdalam lagi ilmu nahunya, sorofnya, bahasa Arabnya, dan ilmu fikih, ilmu balaghah dan yang lainnya. Itu karena membantu sekali gitu, sangat membantu. Kemudian pesan terakhir, hampir 90% ya orang Indonesia menganggap kita yang belajar di Timur Tengah itu pasti pulang-pulang jadi ulama, jadi soleh, paham agama gitu. Jadi menjadi solusi dalam problem di masyarakat atau di kampung kita. Jadi usahakan sesibuk apapun, kalau misalnya kita harus menurut tafakuh fiddin gitu, belajar dalam agama syariat gitu. Karena masyarakat kita mandang kita itu pulang itu jadi ulama gitu, benar-benar jadi ulama, padahal ya nggak semuanya gitu. Tapi karena emang image atau pandangan atau gambaran orang yang belajar ke Timur Tengah itu pasti jadi ulama gitu. Belajar agama lah, paham ya, belajar agama minimal seperti itu. Apalagi memandangi seperti Ustaz Abu Somad, Ali Hidayat, itu pasti kembalinya ke bagaimana dia belajar sebelumnya. Ustaz Abu Somad itu bagaimana belajarnya di Timur Tengah, di Mesir, Maroko, Sudan, dan S3-nya beliau sekarang. Ali Hidayat juga di Libya ya, seperti itu. Jadi mereka nggak bakal jauh-jauh, kembalinya seperti itu, kembali ke Timur Tengah gitu. Terus nambah lagi musuh lah. Udah nggak apa, santai. Nggak apa, santai. Tadi kan pesan-pesan. Terus banyak sekali perkataan teman-teman atau saudara-saudara di kampung atau di masyarakat, ada yang mengatakan kita belajar ke Timur Tengah, ke Madinah, Saudi, Sudan, Mesir, Maroko, dan yang lain-lainnya, itu cukup mengambil ilmunya gitu ya. Mengambil ilmunya ketika setibanya di Indonesia, kita cukup menyebarkan ilmunya saja gitu, tidak merubah akidahnya, tidak merubah pemahaman yang salah atau adat istiadat yang menyimpang. Nah itu salah juga gitu. Karena tadi gitu, kita itu pulang itu menjadi solusi gitu, bukan malah menambah kaum ya, menjual kaum, bukan malah menjadi masalah lagi gitu. Malah menambah masalah. Nauzubillah, jangan seperti itu. Oke teman-teman, jadi Ana sih setuju ya sama beliau tadi. Beliau kan bilang karena kita kuliah di Timur Tengah,
pelajari lagi nahunya, pelajari lagi sorofnya. Karena banyak dari teman-teman itu yang nanya ke Ana, Bang, misalkan kuliah di Madinah, misalkan mau kuliah di Madinah tapi nggak punya basic bahasa Arab, bisa nggak? Dan banyak teman-teman yang nanya kayak gitu ke Ana. Jujur sebenarnya bisa, gitu. Sebenarnya bisa, tapi itu tadi, itu nanti akan membuang-buang waktu teman-teman di sini, gitu. Iya. Buang umur, buang ini ketika usia teman-teman kita yang lain mungkin sudah S2, mungkin sudah S3, kita masih di Ma'had Lugho seperti itu. Kemudian kita nanti ya pokoknya banyaklah manfaat-manfaat yang malah kita tinggalkan karena kita di sini malah masih terfokus dalam bahasa. Makanya dari teman-teman dari sekarang bukannya nggak bisa ya, bukannya nggak bisa. Kalau teman-teman belum bisa bahasa Arab, kuliah di sini bukannya nggak bisa, tapi disarankan jangan teman-teman nekat kuliah ke Timur Tengah sebelum teman-teman belajar dulu bahasa Arab. Tuh. Misalkan kalau di Madinah mungkin apa ya, oke lah. Ketika teman-teman daftar sampai jarak ke penerimanya itu kan lama, teman-teman bisa belajar dulu tuh bahasa Arab, itu oke lah. Tapi kan kalau kayak Mesir itu kan cepet kan penerimaannya, Sudan juga ya. Iya. Sudan juga itu nanti teman-teman malah terbengkalai waktunya di sini seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi mau dimanapun di Timur Tengah, yang penting teman-teman basic bahasa Arabnya jangan lupa belajar ya, belajar. Meskipun belum bisa ngomong secara aktif, belum bisa berbicara bahasa secara aktif, kita masih pasif, masih hanya bisa sekedar mendengar, tapi setidaknya udah paham dan tahu kaidah-kaidahnya. Jadi nanti ketika udah sampai sini mulai ngobrol itu akhirnya terbiasa sendiri gitu. Yang penting udah punya basicnya gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk sekarang untuk video kali ini cukup sekian. Ana mohon maaf misalkan ada kesalahan, juga sama Dimyati kita minta maaf misalkan ada kesalahan atau kekhilafan seperti itu. Terima kasih juga buat Ahlul Ghurfah. Jadi ini sebenarnya bukan kamar Ana. Kamar siapa ya? Kamarnya Nezar ya. Mungkin teman-teman tahu ya, Nezar pernah masuk video Ana juga. Kamarnya beliau di sini. Terima kasih udah ngasih kita kesempatan buat ngobrol-ngobrol di sini. Seperti itu. Kemudian juga insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Teman-teman jaga kesehatan, semoga semuanya sukses, semoga semuanya lancar urusannya. Seperti itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.